ternyata prestasi rohani bisa jadi penghalang orang bertemu Kristus. Coba lihat, apakah semua orang yang tidak percaya Yesus itu penjahat semua? Tidak. Orang beragama banyak di sana kan? Para pemimpin agama yang kelihatannya orang-orang baik semua itu ada di sana. Tapi sebaik-baiknya mereka, saya yakin mereka kalah baik dari Paulus. Tapi kalau Paulus anggap itu sampah, maka semua kebaikan yang ada dalam agama manapun sampah. Kalau kamu mau ketemu Kristus, kenal Kristus, lepaskan semua kebanggaan pribadi itu. Ya, kalau tidak, kamu justru jauh dari Kristus. Tahun 2026 ini harus membuat kita memiliki Kristus, berada di dalam Kristus, mengenal Dia, serupa dengan Dia. Tapi nomor satu, kamu mesti lepaskan segala kebanggaanmu dulu. Kami bersyukur untuk Tuhan masih berikan napas hidup buat kami, kumpulkan kami dalam ibadah. Kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, buka pikiran dan hati kami, makin hari makin mengerti firman Tuhan dan menjadi pegangan bagi hidup kami. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Semua yang mendengar, baik yang ada di sini maupun juga yang online, kami diberkati melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara harus bersyukur untuk setiap orang baru yang saudara kenal. Karena kita tidak tahu orang itu akan jadi apa dengan kita. Ada dua kemungkinan. Dia akan Tuhan pakai menjadi alat yang baik mendukung kita dalam banyak hal. Kalau dia berbuat baik. Tapi kalau dia berbuat jahat pada kita, Tuhan akan pakai kejahatannya membentuk kita supaya jadi orang lebih baik. Saya menyadari hal ini bertahun-tahun lampau. Karena itu saudara, setiap kali saya dapat kenalan baru di mana saja, saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih hari ini dapat satu orang baru. Saya tidak tahu orang ini akan bagaimana dengan saya. Ada kemungkinan dia akan mendukung pelayanan saya, terima kasih Tuhan. Ada kemungkinan dia akan berbuat jahat kepada saya. Tapi pada saat dia berbuat jahat pada saya, Tuhan mau membentuk saya melalui kejahatan orang ini. Karena itu masuk tahun 2026, jangan lupa bersyukur untuk orang-orang baru yang Tuhan izinkan saudara tahu dan kenal. Oke, itu saja. Nanti lain kali ya Pak Sodia. Kita sekarang mau mendengar firman Tuhan dengan tema yang sama karena melanjutkan khotbah kemarin, yaitu berlari dengan tujuan yang benar. Nah, di khotbah pertama semalam saya bicara satu hal saja, yaitu apa sebenarnya tujuan hidup seorang Kristen. Itu adalah tujuan Paulus. Tapi tujuan Paulus itu sekaligus menjadi tujuan kita. Nah, saya sampaikan 3 hal semalam. Tujuan hidup Kristen yang pertama adalah memperoleh Kristus. Ya, memperoleh Kristus, kita menjadikan Kristus menjadi tujuan hidup kita dan bukan menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan kita. Ya, itu ayatnya di Filipi 3 ayat 8. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, ingat, kalau kita tadi malam berefleksi, maka 2026 ke depan jangan menjadikan Kristus menjadi sarana, tapi harus tujuan. Yang kedua, tujuannya adalah berada di dalam Kristus. Di ayat yang ke-9, dan berada di dalam Dia. Berada di dalam Dia ini kita safe. Safe in the arm of Jesus. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya. Kita punya status, kita dapat status di dalam Dia. Tuhan tidak langsung melihat kita dan menilai kita. Tapi Tuhan melihat kita berada di dalam siapa dan menilai kita berada dalam siapa. Waktu kita berada di dalam Adam, Tuhan lihat Adam, Adam berdosa, maka semua kita dalam Adam dianggap orang berdosa. Tapi waktu kita di dalam Kristus, yang Tuhan Allah lihat adalah Kristus. Siapakah Kristus? Orang benar. Maka semua di dalam Kristus dianggap orang benar. Walaupun hidup kita belum tentu benar. Tapi status, etika kita masih berjuang. Tapi status sebagai orang benar, kita betul-betul sudah dianggap benar. Bukan karena kita benar, tapi kita berada di dalam orang benar, yaitu Kristus.
Nah, itu berada di dalam dia itu aman. Ini tujuan kedua. Dan tujuan ketiga yaitu mengenal Kristus sampai kita bisa serupa dengan dia. Ayat 10, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, yang ini tujuan ketiga. Tujuan pertama dan kedua itu jelas sudah ada. Waktu saudara betul-betul percaya pada Kristus, saudara sudah memperoleh Kristus, saudara sudah aman di dalam dia. Hanya yang ketiga ini yaitu mengenal dia, menjadi serupa dengan dia. Aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, ini perjuangan seumur hidup. Jangankan kita, Paulus saja bergumul dengan itu ya. Ayat 12-13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi masih already but not yet. Sudah kenal, hanya belum sempurna. Sudah seperti Kristus, hanya belum sempurna. Kalau begitu, maka hidup tidak harus berakhir hanya pada tujuan. Tapi ada action yang dilakukan mencapai tujuan. Nah, khusus tujuan ketiga inilah Paulus mau melakukan hal-hal tertentu. Ayat 13. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Jadi harus ada yang dilakukan supaya bisa mencapai tujuan ketiga, yaitu mengenal Kristus dan serupa dengan dia. Di mana-mana anak itu mirip bapak ya. Ya toh? Ya, kalau bapaknya tinggi, kemungkinan anaknya tinggi. Tapi karena ada faktor mama juga bisa tidak. Tetapi minimal ada 3 ya. Mirip bapak, mirip mama, atau perpaduan antara bapak dan mama. Ya toh? Kalau mirip bapak juga tidak, mama juga tidak, perpaduan juga tidak. Jangan sampai anak tetangga itu. Anak itu harus mirip bapak. Ini mirip orang tua. Nah, orang tua kita secara rohani adalah Tuhan. Maka harusnya kita tuh mirip Tuhan. Ya, mirip Tuhan. Orang lihat kita, itu kan pernah ada orang yang penginjil yang ditaruh di satu pulau untuk menginjil. Di situ belum ada orang Kristen sama sekali dan mereka belum pernah dengar Yesus. Lalu kasih ini penginjil supaya dia beritakan Injil di sana supaya banyak orang bertobat. Tapi dia terlalu takut. Ya, 1 tahun dia tidak pernah omong nama Yesus 1 kali juga. Tahun kedua juga tidak. 1 orang pun tidak dapat. Tahun ketiga juga tidak dapat. Akhirnya organisasi penginjilan kayaknya sia-sia kasih orang ini. Tarik pulang. Pulang, tarik, ganti penginjil baru. Penginjil baru ini luar biasa. Dia memberitakan Injil dan banyak orang menjadi percaya. Waktu dia bicara Injil pertama kali dia bicara, Yesus itu penuh kasih, Yesus itu penuh pengampunan, suka menolong orang dan sebagainya. Lalu orang kampung bilang, sabar dulu Bapak. Kalau itu nama Yesus, maka kami kasih tahu Bapak, dia pernah kos di sini 3 tahun. Betul persis itu Bapak. Dia suka tolong orang, dia mengampuni, dia penuh kasih, dia bantu semua orang. Kami tidak tahu dia punya nama, tapi kalau lihat Bapak punya cerita, kayaknya dia pernah kos di sini 3 tahun. Sepertinya orang itu tidak pernah bicara nama Yesus, tapi hidupnya terlalu mirip Yesus. Sampai orang curiga dia Yesus. Ya. Nah, ini tujuan kita. Menjadi orang Kristen itu salah satu tujuannya adalah kenal Kristus makin hari makin dalam, sampai membuat kita itu mirip dia. Nah, ini yang kapan betul-betul di dunia ini tidak. Nanti sampai sempurnanya ketika kita sudah di surga. Tapi artinya kalau tahun 2025 saya sudah kenal dia dan agak mirip dia, 2026 mesti tambah mengenal lagi dan tambah mirip. 2007 tambah mengenal lagi dan tambah mirip. Sampai kapan kita almarhum, maka pengenalan kita kepada dia sudah bertambah dan tambah mirip Kristus. Ini tujuannya. Nah, kalau begitu, untuk bisa mencapai tujuan begini, caranya bagaimana? Nah, kita harus tiru Paulus. Nah, sekarang mari kita lihat poin kedua dari khotbah kita. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Paulus bikin apa? Pertama, melupakan apa yang di belakang. Ayat 13. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, supaya saya bisa mengenal Kristus lebih baik dan menjadi serupa dengan dia. Nomor 1, lupa apa yang di belakang. Ini kunci pertama. Pertanyaannya, yang di belakang itu apa? Yang di belakang ini apa yang kalau saya lupakan dia bisa bikin saya tambah kenal Kristus dan saya serupa Kristus? Ada 2 hal penting di belakang yang harus kita lupakan. Nomor 1,
semua prestasi, semua keberhasilan dan kemajuan kita yang di belakang. Itu harus dilupakan. Nah, memangnya prestasinya apa yang harus dilupakan? Coba kita lihat yang Paulus katakan ya. Ayat 5 dan 6. Jadi Paulus menyebutkan secara eksplisit ada hal-hal yang sangat bangga, dia bangga. Disunat, dia bicara dirinya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oh, ini prestasi hebat dalam agama. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, disunat pada hari ke-8. Kenapa Paulus menyebut ini sebagai prestasi? Karena begini, menurut aturan firman Tuhan di Kejadian 17, orang setiap keturunan Abraham begitu lahir harus disunat umur 8 hari. Tapi tidak semua orang disunat sampai 8 hari. Pada umur 8 hari. Pertama, Bapak Abraham sendiri sunat umur berapa? Kan sudah tua. Berarti Abraham sendiri berjanji tentang sunat, tapi dia sendiri tidak sunat hari ke-8. Siapa lagi? Semua orang Israel yang generasi pertama disunat, itu sudah dewasa semua. Selanjutnya, apakah semua orang disunat pada hari ke-8? Tidak, karena banyak orang yang baru memeluk agama Israel di tengah hidupnya. Ya, ini misalnya contoh. Saudara, kalau ada anak-anak kita kan dibaptis waktu kecil, karena orang tuanya Kristen. Tapi bagaimana kalau bapak mama kafir semua baru tiba-tiba bertobat umur 40? Kan baru dibaptis umur 40. Tapi Paulus mau berkata, saya ini bukan sunat tengah jalan. Saya ini disunat umur 8 hari. Artinya saya itu taat hukum sunat di Kejadian 17. Itu persis. Maka ini prestasi saya. Banyak orang tidak seperti itu. Saya disunat umur 8. Kedua, dari bangsa Israel. Siapa bangsa Israel itu? Umat perjanjian Allah. Ada banyak orang di dunia ini ya. Orang Cina, orang Batak, orang Alor, Sumatera, Sulawesi. Pada zaman itu orang Romawi, orang Yunani, orang Syria. Tapi aku orang Israel asli. Umat perjanjian. Ada banyak orang yang masuk agama Yahudi, tapi mereka bukan orang Yahudi. Ruth itu akhirnya masuk agama Yahudi. Tapi Ruth itu orang Moab. Ya. Ada banyak orang seperti itu, namanya orang Yahudi proselit. Sementara Paulus, aku ini bukan proselit. Ibrani, orang Israel asli. Lu mau lawan? Ini prestasi hebat. Yang nomor 3, dari suku Benyamin. Memangnya kalau suku Benyamin prestasinya apa? Kalau saudara baca di Alkitab, raja pertama Israel itu adalah Saul. Saul apa? Suku Benyamin. Biasanya orang itu bangga kalau ada pemimpin yang sesuku dengan dia. Iya kan? Tiba-tiba, lu orang apa? Orang Rote. Orang Rote di mana? Lu tidak pernah tahu itu Adrianus Moi, yang mantan menteri keuangan tuh, itu orang Rote. Jadi orang Rote ikut bangga karena ada pejabat yang Rote. Coba saudara bayangkan, tahu-tahu 10 tahun ke depan yang jadi presiden Van Pelondoul. Maka semua orang Rote bangga kita nih. Yang orang Rote itu presiden. Kita ikut bangga. Nah, raja pertama itu suku Benyamin. Dan Paulus suku Benyamin. Dengan kata lain, orang dari suku Benyamin itu lu jangan anggap remeh lo ya. Pernah raja pertama lo. Raja kedua Israel, Daud. Tapi dia dari suku Yehuda. Tapi kalau saudara baca sejarah Alkitab, kalau ada suku yang paling mendukung dinasti Daud, itu suku Benyamin. Orang Israel itu pusatnya Yerusalem. Mereka anggap Tuhan di Yerusalem saja. Di luar sana tidak ada. Itulah sebabnya orang Israel itu kalau berdoa pakai kiblat. Kiblatnya mana? Yerusalem. Mereka ada di sana, Yerusalemnya menghadap di sana. Dari sana menghadap. Itu orang Islam meniru orang Israel dalam urusan kiblat itu. Karena menganggap bahwa Yerusalem kota suci. Makin dekat Yerusalem, kamu makin suci. Di dalam Yerusalem, kamu masyarakat kota kudus, kota suci. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel sekarang, orang suka menangis di tembok ratapan. Ya, Western Wall, tembok bagian barat. Kenapa? 2 alasan.
Alasan historis, karena itulah tembok yang tersisa. Waktu orang Roma kasih rata itu Bait Allah, semua tembok diruntuhkan kecuali tembok barat. Tapi ada alasan teologis, karena tembok barat itu adalah tembok terdekat dengan ruang Maha Kudus. Karena itu mereka di situ menangis di situ. Makanya orang pergi tanam itu doa-doa itu karena dekat sekali. Nah, Yerusalem itu kota kudus. Mereka ingat, di mana saja selalu ingat Yerusalem, ya. Sion di atas kudus. Oleh karena Sion ku tak berdiam diri, dan karena Yerusalem. Sangat. Orang Yahudi boleh mengembara di seluruh dunia, bahkan selama 2000 tahun kehancuran. Tapi setiap kali mereka ketemu, misalnya saya orang Yahudi, Om Eli orang Yahudi, begitu kita ketemu, sampai jumpa tahun depan di Yerusalem. Ibu, sampai jumpa tahun depan di Yerusalem. Itu selalu selama 2000 tahun itu tidak hilang. Jadi kerinduan pada Yerusalem, makin dekat Yerusalem itu makin bagus. Saudara pelajari peta Israel, Yerusalem paling dekat dengan suku mana? Benyamin. Itu tanah terdekat dengan Yerusalem. Jadi suku Benyamin lu jangan anggap remeh. Ya, saya suku Benyamin. Nah, walaupun kebanggaan ini kebanggaan yang salah menurut orang Kristen, tapi bagi orang Yahudi itu sebuah prestasi yang luar biasa. Aku ini disunat pada hari ke-8. Aku orang Israel asli. Bukan hanya Israel, dari suku Benyamin. Berikut, aku orang Ibrani asli. Tadi dia sudah bilang Israel, sekarang dia bilang Ibrani. Ya, karena Israel dengan Ibrani juga tidak sama, ya. Israel itu kan diambil dari nama Yakub. Keturunan Yakub itu adalah keturunan Ishak itu adalah Esau dan Yakub. Dari Yakub ini diganti nama menjadi Israel, pejuang Allah, jadi bangsa Israel. Tapi Ibrani itu apa? Kalau Israel berarti keturunannya Yakub. Kalau begitu Abraham itu apakah dia orang Israel? Bukan, dia nenek moyangnya Israel. Waktu Abraham hidup, Israel belum ada. Tapi Israel itu orang Ibrani. Ya, apa itu Ibrani? Dari salah satu keturunan Nuh itu ada orang namanya Eber. Dari Eber menjadi Heber, menjadi Hebrew. Dari Hebrew itu menjadi Hibraniah, lalu Ibrani. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Eber itu berarti menyeberang. Jadi Eber artinya orang yang menyeberang. Abraham tuh orang yang menyeberang meninggalkan kampung halamannya. Nah, kita bisa lihat itu orang Ibrani. Jadi kita bisa lihat bahwa Israel itu kemudian, tapi ini Ibrani, ini luar biasa. Karena apa? Kenapa dia bilang Ibrani asli? Karena ada Ibrani yang setengah-setengah Ibrani. Ya, ada Ibrani yang sudah tercampur dengan berbagai macam budaya yang lain. Tapi kalau orang Ibrani asli, dia mesti tahu bahasa Ibrani. Ya, orang Ibrani asli, dia mesti tahu varian dari bahasa Ibrani, yaitu bahasa Aramaik. Itu harus tahu. Nah, Paulus dengan mengatakan orang Ibrani asli, artinya dia tulen Ibrani, fasih berbahasa Ibrani, dan berbahasa Aram. Wih, ini prestasi yang luar biasa. Berikut lagi apa? Berikut lagi tentang pendirian akan hukum Taurat. Aku orang Farisi. Oh, jangan main-main ini. Farisi. Orang Farisi itu adalah kelompok ahli Taurat. Namanya ahli. Mereka itu terbiasa hari. Orang ahli Taurat, Farisi termasuk dalam ahli Taurat ya. Orang Farisi atau ahli Taurat itu hidup mereka sepenuhnya untuk Taurat. Tujuan hidup mereka belajar Taurat. Lalu mereka merumuskan hukum-hukum yang disebut sebagai hukum Taurat di dalam hidup masyarakat Yahudi. Maka mereka sampai membuat 600-an, kalau saya tidak salah 634 hukum yang harus ditaati. Maka mereka itu, orang-orang ini menjadi orang yang sangat luar biasa di dalam agama. Mereka itu kalau taat, sangat taat. Urusan persepuluhan tidak ada yang lawan orang Farisi. Karena kalau mereka kasih persepuluhan, kalau kita ini kan ya coba kalau saudara punya gaji 5 juta, saudara kasih persepuluhan berapa? 500 ribu. Tapi sebenarnya kan di luar gaji 5 juta kan ada penghasilan tambahan. Saudara kasih persepuluhan dari itu atau tidak? Paling-paling kalau saudara taat, saudara hanya kasih dari gaji kan?
Tapi penghasilan sampingan, saudara kasih tidak? Tidak kan? Tapi orang Farisi ini, semua dihitung. Sampai yang kecil-kecil itu jintan. Kecil-kecil itu diambil, itu dihitung 10%. Ini orang Farisi. Makanya Tuhan Yesus bilang, jintan dan adas manis kamu bayar. Itu karena menunjukkan bahwa mereka sangat taat itu hukum Taurat. Ya, mereka bikin aturan sangat rinci. Saudara, menurut firman Tuhan, jangan kerja pada hari Sabat. Ya toh? Jangan bekerja pada hari Sabat. Lalu kerjanya orang Farisi, mereka bilang, tidak boleh kerja pada hari Sabat. Apa artinya tidak boleh kerja? Definisi dari tidak boleh kerja adalah ini. Tidak boleh melakukan hal-hal yang mengeluarkan energi. Maka, lu mau berjalan pada hari Sabat. Berjalan itu kan kerja. Kalau begitu hari Sabat lu tidak boleh berjalan. Tapi bagaimana dengan segala macam urusan? Kalau begitu ditetapkanlah bahwa hari Sabat itu boleh jalan, tapi batasnya ada seperjalanan Sabat. Hanya berapa kilo? Lewat dari itu dosa. Kamu hari lain boleh pakai topi. Tapi kalau hari Sabat, kamu pakai topi, kalau topinya terlalu lebar, berarti kepalamu menanggung beban. Maka kamu berdosa. Ya. Sepatu, kamu pakai sepatu, hari lain tidak apa-apa. Tapi kalau pada hari Sabat kamu pakai sepatu yang ada baut-bautnya, sampai itu membuat kakimu agak tergantung berat, kamu membawa beban. Maka kamu dosa. Petik gandum tidak boleh pada hari Sabat. Mau menyembuhkan orang, jangan pada hari Sabat. Itu semua hukum Farisi, ahli Taurat. Karena Yesus sering menyembuhkan orang pada hari Sabat, itulah. Maka Yesus bentrok dengan ahli Taurat orang Farisi. Murid-muridnya kelaparan, mereka petik gandum dan makan. Itu melawan. Mereka bikin aturan. Pada hari Sabat kamu tidak boleh menulis. Kalau kamu menulis satu huruf di sana B, satu huruf di sana A, sehingga tidak bisa dibaca bersama, kamu tidak dosa. Tapi kalau di situ kamu tulis B dan A, maka orang bisa baca B, A, ba. Kalau bisa baca, kamu dosa. Ya. Makan telur boleh, tapi tidak boleh makan telur yang ditelurkan oleh ayam pada hari Sabat. Kalau ayamnya bertelur hari Sabat, kau tidak boleh makan. Jadi mereka dengan setumpuk peraturan, mereka bikin peraturan begitu ketat. Tujuannya apa? Menjaga kekudusan secara legalistik. Apalagi, mau makan tuh harus cuci tangan. Ini bukan cuci tangan untuk kesehatan, karena tangan kotor kita, tidak. Ini cuci tangan untuk ritual kekudusan. Setiap kali mau makan. Mau makan dulu, cuci tangannya bukan dari sini, cuci dari sini. Jadi ada air di bambu yang mereka tuang di sini dengan ritual dan doa khusus. Baru makan. Berat ya. Kita ini tadi malam tuh lihat babi sudah di depan lagi. Kita sama mau cuci tangan pakai ritual lagi. Kita langsung sikat. Tapi orang Farisi tidak begitu. Aturan. Ya. Apalagi mereka menjaga hukum najis. Maka tidak boleh bergaul dengan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Nomor 1. Pemungut cukai. Nah, itu tidak boleh. Makanya mereka heran. Begitu Yesus makan di rumah Zakeus, mengapa gurumu makan di rumah orang berdosa? Yesus makan di rumah Matius, mengapa gurumu makan? Maka tindakan Yesus itu melawan semua aturan Farisi. Itulah sebabnya jadi masalah. Dilarang masuk rumah orang non-Yahudi. Jaga ketat. Apalagi makan bersama-sama orang Yahudi. Itu tidak boleh sama sekali. Itu haram. Orang Farisi sangat ketat di dalam menjaga hal ini, ya. Lalu mereka harus perhatikan sungguh-sungguh hukum halal haram. Makan apa yang halal boleh makan, makanan apa yang haram tidak boleh dimakan. Orang Yahudi taat itu, tapi ada yang langgar. Tapi Farisi ketat sekali. Jangankan makan babi, makan makanan lain ada bau babi dari samping pun. Ya. Mereka tidak akan mau. Itu bau kenajisan. Berikut adalah bahwa mereka punya pakaian khusus itu. Saudara, apakah saudara jalan-jalan ketemu saya ada pakai toga? Ketemu di pasar ada pakai toga? Tidak kan? Orang Farisi kemana saja pakaian seragam mereka harus pakai. Kedua, di kepala dan tangan mereka tuh ada semacam kalung. Kalung atau gelang, itu ikat di sini. Lalu di sini ada kotak hitam. Kotak itu apa? Kotak itu simbol Taurat. Lalu di tangan ini juga ada gelang. Gelangnya ada kotak hitam Taurat. Maksudnya apa?
mau kemana saja tangan, mau buat apa saja harus taat Taurat. Mau pikir apa saja ada Taurat di testas ini. Itu Yahudi, itu Farisi. Maka Paulus pasti seperti itu. Wih, ini luar biasa. Berikut. Puasa lebih sering. Saudara, orang Yahudi itu punya hari puasa. Terutama menjelang hari pendamaian atau hari penebusan. Itu mereka puasanya 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Puasa. Orang Farisi yang lain 2 kali, mereka hajar 7 hari. Puasa menjelang hari penebusan itu. Yang lain 2 hari dia sikat semua. Puasanya hebat sekali. Sekarang pertanyaannya begini. Dengan model seperti Paulus, kira-kira di hadapan mata agama, orang menilai apa untuk Paulus? Wih, ini orang terlalu rohani, ya. Kita angkat jempol 2 sekaligus jempol kaki untuk Paulus. Kalau mau. Karena ini orang hebat di dalam hukum agama Yahudi, dia tidak bercacat. Karena dia seorang Farisi. Sudah cukup belum? Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jemaat siapa? Jemaat Kristen. Ingat, waktu itu Paulus belum Kristen. Paulus seorang beragama Yahudi. Kristen ini dianggap bidat, aliran sesat. Maka memberantas bidat itu bagus. Jadi dari kacamata Paulus dalam hidup lamanya, kalau sekarang kita lihat, waduh itu jelek itu, membunuh orang Kristen. Tapi dari kacamata orang Yahudi pada waktu itu, membunuh orang Kristen itu membantu agama Yahudi memberantas bidat-bidat. Maka ini prestasi. Coba kalau ada orang Islam masuk Kristen. Waktu itu dia bersaksi, saya ini berdosa sekali, dulu saya pernah bakar gereja. Sekarang dia anggap berdosa, tapi waktu dia masih Islam, saya sudah bakar gereja 7, kan dia anggap prestasi. Nah Paulus seperti itu. Dia berprestasi di dalam menghadapi bidat-bidat. Berikut lagi apa? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Maksudnya begini. Ada banyak orang rohaniawan agama, tapi orang bisa korek masa lalu dia kan. Ya lu sekarang boleh khotbah angin ribut. Tapi lu sudah ingat dulu, 10 tahun yang lalu. Lu punya anak haram kan. Lu boleh hebat sekarang, orang korek masa lalu. Tapi kalau Paulus, lu mau korek yang mana? Dalam ketaatan akan hukum Taurat, aku bersih. Tidak ada pelanggaran Paulus di masa lalu yang orang bisa korek lalu serang dia hari ini. Lu mau viralkan Paulus di grup Vekileri? Lu mau taruh apa? Aku bersih. Lu mau korek Paulus taruh di lika-liku NTT? Bersih. Sekarang saya tanya, kira-kira orang seperti Paulus, menurut saudara dia masuk surga atau tidak? Kalau dia hidup hari ini dan dia mati, pendeta kubur, maka pendeta akan berkata, almarhum sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Kan mestinya begitu. Karena ini orang luar biasa. Tapi saudara tahu apa masalahnya? Justru karena semua prestasi itulah Paulus merasa diri cukup sempurna, cukup baik, cukup beramal, cukup bersaleh, dan dia tidak perlu Kristus. Ini bahayanya orang menganggap diri terlalu rohani. Karena dia merasa bisa masuk ke surga mengandalkan semua prestasi rohaninya. Sampai satu ketika dia bertemu dengan Kristus, baru dia sadar. Kendala banyak orang untuk percaya selamat karena iman saja. Karena mereka masih merasa bahwa andil saya perlu. Dan kalau bicara andil, Paulus itu punya andil banyak. Nah, dengan mengandalkan ini semua, maka sukar bagi dia untuk bisa bertemu dengan Kristus dalam anugerah. Ya, dalam anugerah. Kalau begitu, sebenarnya prestasi rohani saya ini bukan membawa saya kepada Kristus, tapi malah menjauhkan saya dari Kristus. Bahkan saya tidak bisa memiliki Kristus dengan semua prestasi rohani saya ini. Ya, John Calvin bilang begini,
Tidak ada racun yang lebih mematikan bagi iman selain kepercayaan diri rohani. Selama manusia masih menemukan kepuasan dalam diri sendiri, dia tidak akan sungguh-sungguh mencari anugerah Kristus. Ya, untuk orang jahat, kalau hari ini selamat hanya karena iman saja, cukup kamu percaya kamu selamat. Wih, dia sadar dia ada perbuatan baik, maka dia bisa terima dengan syukur. Tapi kalau kamu memberitakan Injil pada orang baik, lalu kamu bilang buang seluruh perbuatan baik, bagaimana bisa dia orang baik, saya orang baik. Saya tidak cacat. Saya punya prestasi, daftar prestasi rohani yang luar biasa. Tapi justru itulah yang membuat dia tidak sampai pada Kristus. Begitu dia menyadari hal itu, sepertinya semua prestasi saya itu harus dibuang. Baru saya bisa menemukan Kristus. Baru saya bisa berada di dalam Kristus. Baru saya bisa kenal Kristus. Itulah sebabnya dia bilang begini di dalam ayat 7 dan 8. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Apa? Itu daftar prestasi. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku peroleh Kristus. Saudara, semua daftar Paulus itu di mata dunia itu emas. Tapi bagi orang dalam Kristus itu sampah. Kalau saudara masih mengandalkan perbuatan baikmu, moralitasmu untuk masuk surga, saudara sama dengan mengandalkan sampah untuk masuk surga. Pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Nah, coba lihat komentar dari Modier. Kata sampah yang Paulus gunakan adalah istilah yang sangat kuat. Mengacu pada kotoran atau sisa makanan yang dibuang. Ini menunjukkan betapa radikal perubahan perspektif Paulus. Apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan terbesar, kini dinilai tidak lebih dari limbah yang tidak berguna. Bukan karena hal-hal itu buruk pada diri sendiri, tapi karena nilainya sama sekali tidak sebanding dengan nilai mengenal Kristus. Kalau begitu saudara-saudara, ternyata prestasi rohani bisa jadi penghalang orang bertemu Kristus. Coba lihat, apakah semua orang yang tidak percaya Yesus itu penjahat semua? Tidak. Orang beragama banyak di sana kan? Para pemimpin agama yang kelihatannya orang-orang baik semua itu ada di sana. Tapi sebaik-baiknya mereka, saya yakin mereka kalah baik dari Paulus. Tapi kalau Paulus anggap itu sampah, maka semua kebaikan yang ada dalam agama manapun sampah. Kalau kamu mau ketemu Kristus, kenal Kristus, lepaskan semua kebanggaan pribadi itu. Ya, kalau tidak, kamu justru jauh dari Kristus. Tahun 2026 ini harus membuat kita memiliki Kristus, berada di dalam Kristus, mengenal dia, serupa dengan dia. Tapi nomor satu, kamu mesti lepaskan segala kebanggaanmu dulu. Ini rohani. Tapi ada hal lain, yaitu secara jasmani. Kita itu juga keberhasilan, tadi kan Paulus itu kan keberhasilan rohani. Tapi ada keberhasilan jasmani yang justru menjadi jerat bagi kita untuk maju. Contoh, kalau saya buka gereja di Kupang, berhasil. Saya buka gereja di Surabaya, berhasil. Saya buka gereja di Jakarta, berhasil. Saya buka gereja di Manado, berhasil. Saya buka gereja di Ujung Pandang, berhasil. Saya buka gereja di Papua, berhasil. Kira-kira berikut saya mau buka gereja di Medan, apa yang terjadi? Saya pasti berhasil. Kenapa? Lihat rekam jejak saya, ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil, berhasil. Rupanya saudara, keberhasilan di masa lalu itu bisa menjadi jerat bagi saya. Terlalu percaya diri dan menganggap bahwa saya pasti berhasil karena rekam jejak saya berhasil terus. Ya. Ketika Mike Tyson menang. Satu kali dia diwawancara, dia bilang, aku sampai membayangkan rasanya mustahil aku bisa kalah. Kenapa? Karena menang. Kemenangan ini membentuk rasa percaya diri yang semu, bahwa seolah-olah apa yang saya lakukan di depan pasti berhasil. Rupanya keberhasilan menjadi jerat, bukan hanya dalam hal rohani, tapi dalam hal jasmani.
Bisnis sound system berhasil. Bisnis Videotron berhasil. Bisnis properti berhasil. Bisnis makanan berhasil. Bisnis apa lagi? Berhasil. Ini berhasil. Karena saudara sudah terlalu biasa berhasil. Memunculkan rasa percaya diri kan? Sekarang saya mau lakukan, pasti berhasil. Itu kan yang seringkali membentuk rasa percaya diri kita. Sampai membuat kita akhirnya bergantung pada diri sendiri dan merasa tidak perlu Tuhan lagi. Amsal 18 ayat 11, tapi orang kaya menyangka hartanya yang melindungi dia, seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Saat hidup lancar, selalu berhasil, karir selalu naik, keluarga stabil, pelayanan berkembang, hati kita itu gampang bergeser dari Tuhan. Ya. Keberhasilan membuat kita merasa aman tanpa Tuhan, dan kita mulai berkata, saya pasti bisa, saya pasti berhasil, saya pasti sukses. Tapi tidak salah kalau kita bilang saya pasti berhasil, asal dasarnya itu pada ketergantungan pada Tuhan. Tapi kalau dasarnya karena prestasi dan performa saya sebelumnya, justru di situ masalahnya. Tuhan tahu, waktu Tuhan pimpin bangsa Israel sepanjang padang gurun itu ya, Tuhan pelihara mereka, jaga mereka. Lalu Tuhan mau kasih masuk mereka di Kanaan. Tuhan sudah sadar, Kanaan ini negeri yang penuh dengan susu dan madu. Mereka pasti akan berjaya. Mereka pasti akan berkelimpahan. Tuhan sadar, Tuhan tahu. Kalau ini tidak diberi peringatan, lama-lama mereka bergantung pada keberhasilan mereka daripada kepada aku. Maka Tuhan kasih nasihat dalam Ulangan pasal yang ke-8. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Peringatan ini penting sekali. Perhatikan Peter Craig. Peringatan dalam Ulangan 8 menunjukkan bahwa kemakmuran dapat menjadi ujian rohani yang lebih berbahaya daripada kesulitan. Saudara, sulit itu ujian rohani. Tapi sadarlah, ada ujian rohani yang lebih sulit daripada kesulitan, yaitu keberhasilan, kekayaan, kesuksesan. Itu justru seringkali jadi batu sandungan. Orang jatuh bukan karena kesulitan, tapi jatuh karena kesuksesan dan keberhasilan. Ketika Israel masuk ke tanah yang berkelimpahan, godaan terbesar bukan untuk meninggalkan Tuhan secara terbuka, melainkan untuk melupakannya secara bertahap dengan menganggap bahwa kesuksesan mereka adalah hasil dari kemampuan dan kekuatan mereka sendiri. Allah mengingatkan mereka bahwa semua berkat material sebenarnya berasal dari Dia, dan kemakmuran dimaksudkan untuk meneguhkan perjanjian, bukan untuk melahirkan kesombongan. Karena itu saudara, kalau Tuhan izinkan ternyata di tahun 2025 saudara tidak selalu berhasil, pernah gagal, saudara mesti bersyukur itu. Karena apa? Ya, itu untuk saudara mawas diri. Saudara bayangkan kalau daftar mulai dari Januari sampai dari Desember 2020, saudara sukses melulu. Bisa-bisa saudara akan yakin, saya yakin 2026 saya pasti sukses. Kenapa? Karena rekam jejak saya sukses, para pengalaman saya, koneksi saya, semua dari saya. Kita mengabaikan Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan kasih, wah ini sukses, ini agak sukses, ini merayap, sukses lagi, merayap lagi. Kita sadar bahwa ternyata perjalanan kita di 2026 ini juga mungkin akan naik, turun, naik, turun. Tapi yang penting adalah mengandalkan Tuhan. Tahun 1960-an, saudara lihat grup ini. Ini adalah grup The Beatles, grup band asal Liverpool dengan vokalis terkenal John Lennon, ya. Mereka mencapai puncak kejayaan mereka. Kira-kira John Lennon ini kalau dalam dunia sepak bola itu bisa dianggap sebagai Messi-nya sepak bola, Ronaldo-nya sepak bola. Musiknya itu John Lennon. Sebelum Michael Jackson terkenal, John Lennon sudah menjadi bintang. Gaya rambutnya diikuti seluruh dunia, cara berpakaian sampai ucapan mereka diikuti oleh penggemarnya, saking populernya, ya. Maka mereka tidak bisa berjalan di tempat bebas. Di mana saja selalu ada orang yang berkerumun, bersorak-sorak untuk dia, minta segala macam tanda tangan, segala macam. Itu membuat mereka begitu
terkenal, berhasil luar biasa. 4 Maret 1966, jurnalis Maureen Cliff dari London Evening berkesempatan mewawancara John Lennon. Lalu dia tanya, bagaimana kehidupan seorang Beatles, grupnya John Lennon? Dan Lennon jawab begini. Ceritanya panjang, tapi sampai kalimatnya, kekristenan akan lenyap dan menyusut. Saya tak perlu berargumen soal itu. Saya benar dan saya akan buktikan bahwa saya benar. Kini kami lebih populer ketimbang Yesus. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu mati, rock and roll atau kekristenan. Yesus sih baik, tapi ajarannya biasa saja dan murid-muridnya memutarbalikannya. Wih, kenapa ada orang sombong kayak begini ya? Karena sukses. Tapi dia tidak tahu disitulah awal kehancurannya. Gara-gara omongan dia, Yesus sih lumayan. Saya tidak tahu mana yang mati lebih dulu, rock and roll karena dia musiknya rock and roll, atau kekristenan. Justru kata-kata dia itu memicu kemarahan massa. Maka orang mulai menarik dukungan bagi dia, sampai akhirnya hancur. Ya, maka dari digemari seluruh dunia, ya, maka akhirnya dia ditinggalkan oleh seluruh dunia. Dan saudara-saudara, dia menjadi vakum. Ada seorang yang sangat menggemari dia, namanya David Chapman. Tapi akhirnya si penggemar itulah yang mengangkat pistol dan tembak dia. Dan Lennon mati menggenaskan. Saudara lihat, apa sih yang membuat dia tersandung begitu? Kesuksesan dan keberhasilan. Ya, karena itu saudara-saudara, itu di belakang. Kalau saudara pernah sukses terus di tahun 2025, lupakan. Lupakan ini bukan hapus dari memori, tidak. Bukan tidak belajar dari pengalaman, tidak. Tapi lupakan dalam pengertian menganggap itu sebagai andalan kita untuk berjalan ke depan. Maka kalau saudara Tuhan izinkan mengalami kesulitan, jangan mengeluh. Itu memang berat. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara sukses, hati-hati juga. Itu tidak kalah berat. Ya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Semua prestasi, keberhasilan yang saya anggap penting bagiku, aku lupakan. Dan aku bersandar pada Kristus, bukan pada kebenaranku sendiri. Ini menolong kita supaya tidak sombong. Tapi ada hal lain yang harus dilupakan di belakang. Yang kedua, ya, dosa dan kegagalan belakang. Karena kita tahu, saudara, Paulus itu memang rasul hebat. Tapi Paulus ini pernah membuat dosa yang sangat hebat. Sampai-sampai dia menganggap bahwa di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Dosa yang mana? Dosa menganiaya gereja sebelum dia percaya. Waktu dia belum percaya Yesus, dia anggap itu prestasi. Aku penganiaya jemaat. Tapi pada waktu dia kacamata dia sudah percaya, menganiaya jemaat itu adalah dosa. Dia sendiri membahasakan, mendeskripsikan dirinya. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku tadinya seorang penghujat dan penganiaya dan seorang ganas. Aku seorang penghujat karena dia menyerang kekristenan Kristus. Aku penganiaya karena dia menyakiti tubuh Kristus, yaitu gereja. Aku orang yang ganas, maksudnya tanpa belas kasihan. Dia sadar waktu ingat kembali betapa besar dosanya di masa lalu. Dalam Kisah 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dia cari orang Kristen, karena ini membasmi bidat. Cari orang Kristen, tangkap, masuk penjara. Dan puncak kejahatannya adalah dia ada di balik kematian tragis dari seorang diaken yang namanya Stefanus. Stefanus salah satu dari 7 diaken. Tapi Stefanus itu diaken itu dari kata diakon, diakonia. Jadi diaken itu urus diakonia. Diakonia itu urus apa? Urus pelayanan sosial. Ada janda, balu, fakir, miskin. Nah itu urus itu. Tapi kalau saudara jadi rasul-rasul mau fokus pada pelayanan firman dan doa. Karena itu rasul tidak ngurusin diakonia. Karena itu diangkatlah 7 diaken. Salah satunya Stefanus.
Nanti kalau saudara belajar itu diaken itu. Ini diaken ini luar biasa. Mereka urus pelayanan sosial. Tapi mereka tidak kalah hebat dalam menginjil. Saudara, itu Filipus yang bikin tobat sida-sida dari Ethiopia. Itu bukan Filipus Rasul itu. Itu Filipus diaken itu. Ya. Ini pelayanan diakonia. Tapi dia tidak hanya membatasi itu. Penginjilan itu tugas semua orang. Tidak perlu mau penatua ke diaken enggak. Pokoknya penginjilan jalan lancar terus. Stefanus juga begitu. Stefanus bukan hanya diaken, pengkhotbah luar biasa. Dan ini khotbah ini menyakitkan hati. Dia ngomong begitu sampai waktu mereka mendengar itu tertusuklah hati mereka. Maka mereka sepakat angkat batu dan lempar dia. Dan Stefanus mati dirajam. Orang berkata, Petrus waktu berkhotbah dapat 3.000 jiwa. Pada hari Pentakosta bertobat. Tapi Stefanus begitu berkhotbah, bukan 3.000 jiwa yang didapat, 3.000 batu yang dia dapat. Dan itu bikin dia almarhum. Lalu saudara lihat Kisah pasal 7. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Maksudnya apa? Dia kepalanya mereka. Dia sudah terkenal dengan membasmi orang Kristen. Jadi kalau ada pembunuhan bagi orang Kristen, laporannya pada Saulus. Ini garis kerasnya Yahudi, ini FPI-nya Yahudi. Nah, sekarang saudara, waktu Paulus bertobat, ada yang harus dilupakan. Semua prestasinya harus dia tinggalkan. Tapi yang kedua, semua dosa masa lalu dia, karena dia bisa melayani Tuhan, tapi dengan ingatan terhadap dosa besar masa lalu, itu akan menjadi penghambat bagi dia untuk maju. Bukan masalah Tuhan sudah ampuni dosa itu atau tidak. Tuhan pasti sudah ampuni. Tapi kejahatan yang begitu besar membuat orang bisa hidup dengan rasa bersalah. Sampai akhirnya mau maju ini seperti tali ikat dari belakang. Ya, karena terikat dengan kejahatan dia di masa lalu. Ikatan itu membuat susah maju. Dua pemuda ingin ikut pesta tahun baru 31 Desember di pulau sebelah. Untuk sampai di pulau sebelah, satu-satunya jalan itu adalah naik perahu sampan pergi ke sebelah. Maka mereka dua dayung perahu sampan, setelah itu parkir. Ya, setelah itu mereka ikut acara akhir tahun, dugem. Setelah dugem minum-minum sampai akhirnya mabuk. 31 Desember selesai, mau pulang kampung sebelah. Hampir siang mereka dua pulang. Mereka dua pulang kembali ke perahu mereka. Setelah itu mereka dayung. Tapi kok rasanya lama, mestinya setengah jam sampai. Ini kok tidak sampai-sampai nih. Terus tapi mereka dua tetap semangat saja dayung sampai matahari terus bersinar. Mereka dua juga tidak sampai. Kenapa tidak sampai ini? Mereka periksa baik-baik. Ternyata itu tali jangkar belum lepas. Dia masih ikat di pohon. Tapi dong dua dayung terus. Lu mau dayung bagaimana kalau ada ikatan di belakang? Lu tidak akan pernah sampai. Nah, kegagalan masa lalu, dosa-dosa masa lalu, Tuhan sudah mengampuni. Tapi seringkali rasa bersalah terhadap semua itu menjadi penghalang kita untuk maju. Nah, Paulus tidak lupa dosanya. Makanya dia bisa cerita dengan baik. Tapi dia ingin melupakan dalam pengertian tersendiri, yaitu bahwa itu kesalahan masa lalu tidak boleh menjadi senjata untuk menghukum diri sendiri. William Barclay bilang begini, Paulus tidak pernah melupakan bahwa dia pernah menganiaya gereja. Tapi dia tidak membiarkan ingatan itu melumpuhkan pelayanannya. Dia menjadikan masa lalu sebagai kesaksian tentang kasih karunia, bukan sebagai rantai yang mengikat hidupnya. Ya. Waktu saya kuliah dulu ada satu teman yang kayaknya rasa rendah diri. Setiap kali saya omong dia bilang, dia lihat saya berkhotbah, kakak bagus ya, khotbahnya bagus. Saya kasih semangat, lu juga pasti bisa. Dia bilang, tidak kakak, saya bodoh. Ini lagi berapa minggu kemudian saya ini orang bodoh kakak. Saya kasih motivasi dia. Berikut lagi ngomong lagi, kakak saya ini orang bodoh. Saya kasih nasihat dia, kakak saya ini orang bodoh. Lama-lama saya memang lu bodoh. Iya. Lu
Lu bodoh bukan karena sebenarnya lu bodoh, tapi lu bodoh karena lu mengklaim diri tetap bodoh. Itu sebabnya ikat lu tetap dalam kebodohan. Kan begitu tuh. Nah itu juga bisa. Kita seringkali bilang, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Bukan ya lain cerita kalau dia berbuat dosa, tapi maksudnya bahwa ya lu kan sudah minta ampun itu dosa. Dan ingatan terhadap dosa itu masih bilang, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Ingat, memang kita orang berdosa, tapi kan kamu berdiri dalam Kristus. Sudah ada dalam Kristus, itu yang saya jelaskan. Kalau ada dalam Kristus, maka memang secara etika kita bisa jatuh dalam dosa dan menjadi tidak benar. Tapi statusnya Tuhan tetap lihat kita orang benar. Bukan karena kita benar secara moral, tapi karena kita berada di dalam orang benar. Karena itu begini, kalau kamu berbuat dosa dan selalu merasa bahwa Tuhan tidak mengampunimu, padahal kamu sudah minta ampun semua, sebenarnya kamu percaya Tuhan itu tidak. Kalau kamu percaya Dia yang mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti gerimis, putih seperti salju, atau seperti 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, ya, yang berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kamu percaya tidak sama firman Tuhan? Kalau kamu percaya itu, maka semerah apapun dosamu, sehitam apapun hidupmu, kalau Tuhan memang sudah ampuni, Dia ampuni. Kalau Tuhan saja mengampuni kamu, kenapa kamu tidak bisa mengampuni dirimu sendiri? Kau rasa diri lebih hebat dari Tuhan kah? Karena itu Martin Luther bilang begini, ketika Allah mengampuni, Dia tidak setengah-setengah. Dosa yang telah diampuni tidak boleh terus diseret kembali oleh hati nurani, sebab itu berarti meragukan kebenaran janji Allah sendiri. Waktu kita ada ilustrasi begini, waktu kita, Tuhan ampunilah saya, inilah dosaku ampuni, maka Tuhan akan terima kita, dosa kita berkarung-karung itu loh. Tuhan Allah muat di atas perahu sampan, lalu Tuhan Allah jalan ke tengah laut, kasih pemberat, tenggelamkan itu semua dosa. Sebelum Tuhan pulang, Tuhan taruh spanduk, dilarang memancing di sini. Maksudnya, kalau Tuhan sudah ampuni, bahkan dikatakan Tuhan melupakan. Melupakan itu bukan berarti hilang dari ingatan Tuhan. Dia tidak memperhitungkannya lagi. Karena itu tidak peduli kita mau belakang kita tuh sejahat apa, seberdosa apa. Tapi kalau kita berada dalam Kristus, harus dengan keyakinan untuk maju. Lupakan itu. Itu secara rohani. Tapi secara jasmani, kadang-kadang kegagalan dalam urusan non-rohani bisa jadi penghalang kita maju ke depan di tahun baru. Ya, saya pernah melayani di Kediri. Ada satu perempuan yang terlalu benci laki-laki. Ya, setiap kali yang dia bilang semua laki-laki sama saja. Ketemu dia, semua laki-laki sama saja. Semua laki-laki sama saja. Saya bilang, iya betul, semua laki-laki sama saja. Sama-sama laki-laki. Ya. Kenapa dia benci laki-laki? Karena pacaran pertama kali diputusin, pacaran kedua kali ditinggalin, pacaran ketiga kali hilang tanpa kabar. Terus begitu, berapa kali begitu. Nah karena kegagalan itu dia menjadi membenci, dan sampai sekarang dia tutup hati untuk semua siapapun yang datang ke depan. Karena menganggap bahwa semua laki-laki yang ada di depan itu persis seperti itu 4 laki-laki di belakang. Ini kegagalan. Dan kegagalan itu rupanya menjadi penghalang bagi dia bergerak. Kegagalan mungkin salahku sendiri. Ya, kita seringkali begitu. Kegagalan di masa lalu itu menciptakan trauma tersendiri. Sekarang hitung berapa kegagalan kamu di tahun 2025. Itu bisa membuat trauma untuk mencoba kembali di depan. Kita bukan asal tabrak ya. Hikmat diperlukan. Kalau saya gagal dalam satu hal di tahun 2025, sekarang saya mikir, hikmat saya membuat saya belajar untuk koreksi diri, belajar dari pengalaman itu. Apa yang salah sehingga saya gagal? Belajar, berdoa dengan keyakinan, maju lagi. Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, saudara kira dia gagal berapa kali? 9.000 kali kegagalan dalam melakukan tes.
Tapi ketika dia ditanya, 9.000 kali kegagalan apakah putus asa? Tidak. 9.000 kali kegagalan artinya 9.000 kali pelajaran. Pelajaran bahwa saya tidak boleh mengulang kesalahan ini. Saya tidak boleh mengulang ini. Karena ini salah. Coba saudara lihat manusia satu ini. Ada yang tahu dia siapa? Abraham Lincoln. Coba saya kutip dari buku saya. Siapakah Abraham Lincoln sebenarnya? Berikut marilah kita melihat sejarah hidup tokoh ini yang tidak jarang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tahun 1831 dia mengalami kebangkrutan dalam usaha. 1832 dia kalah dalam pemilihan lokal. Tahun 1833 dia kembali mengalami kegagalan dalam usahanya. 1835 istrinya meninggal dunia. 1836 dia stres dan menderita tekanan mental sedemikian rupa sehingga hampir saja masuk rumah sakit jiwa. 1837 dia kalah dalam lomba pidato. Tahun 1840 dia gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika. 1842 dia menderita kegagalan dan duduk sebagai anggota Kongres Amerika. Tahun 1847 dia kalah lagi di Kongres. 1855 dia kalah lagi di Senat Amerika Serikat. Tahun 1856 dia gagal untuk duduk sebagai wakil presiden Amerika. Tahun 1858 dia gagal lagi di Senat. Akhirnya 1860 dia berhasil terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Sungguh ini suatu pengalaman luar biasa. Saya belum pernah berjumpa dengan seorang pun yang begitu banyak mengalami kegagalan seperti Lincoln. Tapi fakta perlihatkan sebagai orang yang tidak gampang putus asa dengan sekian banyak kegagalan itu. Inilah cara yang seharusnya kita miliki ketika hidup kita diperhadapkan dengan berbagai kegagalan. Jangan cepat putus asa, tetap bersabar, terus berusaha, maka keberhasilan menjadi bagian kita. Kalau ada hal baik yang kamu kerjakan 2025 dan ternyata gagal, sekarang pikirkan. Kalau Tuhan memang berikan keyakinan maju, belajar dari kegagalan, siapkan lagi dan maju. Jangan trauma dengan kegagalan. Semua kegagalan ini harus dilupakan. Dan siap untuk baru. Aku melupakan apa di belakangku. Ini penting. Masuk tahun baru harus bikin kita lupa yang di belakang. Lupa segala macam keberhasilan kita. Lupa dalam tanda petik. Lupa segala macam kegagalan kita. Tapi kalau saudara ada utang di tahun 2025, jangan lupa. Bayar itu. Itu tidak boleh lupa. Gitu? Nah, begitu. Sekarang yang kedua. Setelah langkah pertama harus lupa yang di belakang. Ya, langkah yang kedua. Mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Ya, lihat ayat 13-14, yang ini yang kulakukan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi bukan hanya soal selamat tinggal masa lalu, tapi harus arahnya ke depan. Kalau kamu lupa yang di belakang, tapi mandek di sini, tidak mau menoleh juga ke sini ya, tidak, itu tidak akan berhasil. Kamu harus lihat ke depan. Tetapkan. Ini, lihat apa? Lihat tujuan. Tujuan yang mana? Saya bicara 3 tujuan kan? Memperoleh Kristus, berada dalam Dia. Tapi yang ini, already but not yet. Arahkan ini. Kamu sudah lupa di belakang, sekarang arahmu harus ke depan. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik dan menjadi serupa dengan Dia. Nah, di sini Paulus bilang dan berlari-lari kepada tujuan. Ini Paulus sementara ambil analogi dari dunia olahraga, atlet. Kalau atlet itu bayangkan lomba lari, begitu lari dia lihat terus di belakang begitu. Mana bisa menang? Jadi bukan hanya atlet tidak boleh lihat ke belakang, tapi dia harus lihat garis finishnya itu apa. Arahkan, lari ke sana. Dan Paulus pakai istilah lari, bukan berjalan. Ya, artinya ini gas. Ya, sungguh-sungguh kerahkan seluruh kemampuan ke arah tujuan itu. Itu yang dimaksudkan. Ralph Martin bilang, ungkapan mengarahkan diri yang Paulus gunakan berasal dari istilah atletik yang menggambarkan seorang pelari yang menjulurkan tubuhnya ke depan dengan segala kekuatan menuju garis finish. Ini menunjukkan usaha maksimal, konsentrasi penuh, dan determinasi yang tak tergoyahkan. Paulus tidak hidup dengan sikap santai dan acuh tak acuh, melainkan dengan gambaran yang penuh dalam mengejar tujuan rohani. Gambaran atletik ini menekankan bahwa kehidupan Kristen memerlukan disiplin, fokus, ketekunan, dan berkelanjutan. Nah, rupanya
mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Ini Paulus anggap sebuah panggilan. Panggilan dari mana? Panggilan dari surga. Makanya di ayat 14 dia bilang, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Di sini Paulus sempat singgung soal memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Bukan keselamatan. Karena keselamatan dia sudah dapat. Bukan berada dalam Kristus. Berada dalam Kristus sudah dapat. Ini juga bukan bicara soal upah dari pelayan kita. Bukan. Dia sedang lupakan yang di belakang, mengarah ke depan, lari, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Sekarang yang tujuannya apa sih? Tujuannya kenal Kristus dan serupa dengan Kristus. Sekarang sudah, tapi belum sempurna. Already but not yet. Tapi kalau dia lari ini, maka dia akan sampai finish. Dia dapat hadiah. Hadiahnya apa? Sekarang kenal Tuhan dengan sempurna dan betul-betul serupa dengan Tuhan. Itu hadiah di garis finish. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa hidup yang bertujuan membuat kita harus melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Tahun baru bukan hanya soal meninggalkan yang lama, tetapi mengarahkan diri pada fokus yang benar, tujuan yang benar. Mengarahkan diri kepada tujuan yang benar. Artinya kita dengan sadar mau berkata, Tuhan, aku tidak mengandalkan keberhasilan masa laluku sebagai modal keberhasilan ke depan. Aku tidak mau menjadikan kegagalan masa laluku sebagai penghambat aku maju ke depan. Tahun ini aku akan memulai hidup yang baru, mengandalkan Tuhan, lupakan apa yang di belakang, tapi mengarah kepada apa yang di depan. Ayo, lihat di kiri kanan yuk. Bilang, ayo, lupakan yang di belakang, arahkan ke yang depan. Tambahan, bagi yang belum bisa move on, yang terus di belakang, move on lah. Karena siapa tahu ada yang ada di depan. Tuhan Yesus memberkati.